karena tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat harus batal demi hukum. Nah, batal demi hukum ini yang memutuskan hakim. Jadi hakim jangan sekali-sekali melampaui kewenangannya, berbuat zolim, apalagi berasumsi. Karena hakim saya lihat dari sidang yang kemarin menegur saya, jangan menyimpulkan, itu kesimpulan urusan saya, urusan hakim. Iya, Anda boleh, memang betul Anda yang menyimpulkan, bukan saya menyimpulkan, memutuskan. Tapi tidak boleh menyimpulkan dan memutuskannya itu tidak berdasar alat bukti. Bang, lagi santai bang? Ya. Ini ada tulisan abang nih, lumayan unik juga nih bang, keren bang. Saya bacain ya. Iya, harus itu. Iya, kita tentang masih mudah-mudahan hakim jaksa dapat hidayah. Iya, masih seputar ijazah asli Masih ada Jokowi. waktu 2 hari. Ijazah asli Jokowi ya. Iya, bacain. Iya, ijazah asli yang palsu. Tidak ada ijazah asli Jokowi demi hukum Gus Nur dan Bambang Pri bebas oleh Egy Sujana nih ya. Yeah. Oke, Ketua Umum TPUA, kuasa hukum Gus Nur dan Bambang Pri Mulyono. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yeah. Nah, itu surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 36. Nah, terus hingga ini tulisannya bang ya. Yeah. Hingga sidang keempat pada tanggal 10 Januari 2023 lalu dalam perkara mubahalah ijazah palsu Jokowi, jaksa telah menghadirkan 13 orang saksi. Yeah. Dari seluruh bukti yang dihadirkan tidak ada satupun ijazah asli milik Jokowi. Yeah. Baik ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA dan S1 UGM milik Jokowi yang dihadirkan di persidangan. Yeah. Alih-alih menghadirkan bukti ijazah asli Jokowi pada sidang Selasa 10 Januari lalu, saksi Edi Kunchoro ya, saksinya Edi Kunchoro ya, betul, malah membawa ijazah aslinya, temennya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, yang dipersoalkan ijazah Jokowi, yang dibawa malah ijazah Edi Kunchoro. Persis seperti pepatah Betawi, jika jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Saat jaksa melalui majelis hakim, saya minta untuk menghadirkan bukti ijazah asli Jokowi. Jaksa hanya terdiam, malah sibuk menjelaskan agenda sidang selanjutnya, memeriksa saksi sekali lagi, lalu dilanjutkan periksa ahli. Ini juga sama, yang ditanya apa, yang jawab apa. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung kok. Kenapa jaksa hadirkan bukti asli ijazah asli Jokowi? Karena jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Pri mengedarkan kabar berita bohong melalui mubahalah ijazah palsu Jokowi. Jaksa yang mendakwa, jaksa pula yang harus membuktikan. Jaksa dibebani pembuktian untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi adalah berita bohong. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan ijazah aslinya. Kalau tidak ada ijazah aslinya, apa dasarnya Gus Nur dan Bambang Pri dituduh mengedarkan kabar atau berita bohong? Anehnya, hakim tiba-tiba menyatakan akan memberikan penilaian tersendiri. Padahal hakim juga sudah sependapat, jaksa yang memiliki kewajiban membuktikan dakwaan. Padahal dengan tidak dihadirkan bukti ijazah asli Jokowi, dakwaan jaksa menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP ditegaskan. Uraian secara KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak cermat karena ada unsur pidana yang lewat soal keabsahan ijazah asli Jokowi. Menjadi tidak lengkap karena tidak ada ijazah asli Jokowi. Menjadi tidak jelas mana ijazah yang palsu dan yang berbohong karena tidak ada ijazah asli Jokowi. Konsekuensinya maka proses persidangan ini harus dihentikan karena hanya buang-buang waktu. Dakwaan materi ijazah Jokowi, tapi Jokowi dan ijazah aslinya tidak dihadirkan ke persidangan. Dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 ditegaskan, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dalam memutus perkara, agar hakim tidak memberikan penilaian subjektif,
maka hakim harus berpatokan pada ketentuan pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 1. Keterangan saksi yang kemarin ya Bang ya, 2. Keterangan ahli belum ya, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut. Pertama, dari alat bukti berupa keterangan saksi tidak ada satupun keterangan saksi yang mengetahui langsung kejadian keaslian ijazah Jokowi. Mayoritas saksi hanya mengetahui berdasarkan asumsi. Asumsinya kalau ijazah Jokowi palsu tidak akan mungkin menjadi wali kota Solo. Asumsinya kalau ijazah Pak Jokowi palsu tidak akan mungkin menjadi gubernur DKI Jakarta. Asumsinya kalau ijazah Jokowi palsu tidak akan mungkin menjadi presiden RI 2 periode. Teman-teman Jokowi juga sama, mereka semua hanya menerangkan pernah menjadi teman sekolah Jokowi baik SD maupun SMP. Untuk teman SMA belum diperiksa, kemungkinan juga sama, mereka semua saat ditanya juga tidak pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi. Ada satu guru Martarini Kristianisi ya, yakni kepala SD Tirto Yoso 111 yang mengaku pernah melihat ijazah Jokowi saat melakukan legalisir untuk Pilpres. Namun keterangan tertolak karena saksi mengaku agama Islam tapi disumpah dengan Injil. Saat di BAP menggunakan KTP Islam. Saat diperiksa berjanji di atas Injil. Jelas keterangan saksi yang seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, berdasarkan alat bukti, tidak ada satupun surat berupa ijazah asli Jokowi yang dihadirkan di persidangan. Bukti surat berupa ijazah asli yang dihadirkan malah ijazah teman Jokowi yang tidak ada hubungannya dengan mubahalah ijazah palsu Jokowi. Ketiga, keterangan terdakwa Bambang Tri justru meyakini ijazah Jokowi palsu. Gus Dur melakukan ijazah Jokowi lalu meminta Bambang Tri melakukan mubahalah. Ini kronologisnya ini ya, Gus Dur sama Bambang Tri ya. Keempat, adapun keterangan ahli hanyalah pendapat. Mau 1000 pendapat dari 1000 ahli dihadirkan tetap tidak bernilai karena yang dibutuhkan adalah ijazah asli Jokowi. Nilai pendapat ahli hanyalah jika demikian maka demikian. Jika ijazah Jokowi asli maka Bambang Tri dan Gus Dur bohong. Sementara ahli juga tidak mengetahui keaslian ijazah Jokowi. Kelima, bukti petunjuk untuk mengkonfirmasi kasus ini dipaksakan dan ada desain intervensi kekuasaan. Terbukti dari adanya saksi Kristen mengaku Muslim, juga keterlibatan Anto ya, kakak Iriana Jokowi ya, yang ikut mengkondisikan saksi-saksi untuk diperiksa di Polres Surakarta tanpa panggilan polisi. Alhasil kita semua dapat menilai kasus ini tidak dapat dibuktikan oleh jaksa karena jaksa tidak dapat menghadirkan ijazah asli Jokowi. Hakim tidak boleh memberi penilaian subjektif dengan tetap ngotot menghukum terdakwa tanpa 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Kesimpulannya, jika sampai sidang besok Selasa 17 Januari jaksa tidak dapat menghadirkan ijazah asli Jokowi, maka demi hukum hakim harus memvonis bebas Gus Dur dan Bambang Tri. Hakim tidak boleh ikut-ikutan mengadili dengan asumsi seperti keterangan saksi yang hanya yakin ijazah Jokowi asli karena Jokowi presiden tanpa melihat langsung wujud fisik ijazah aslinya. Wah, tulisannya keren banget nih Bang. Nah ini gimana Bang nanti pandangan Abang besok nih? Jadi begini, ini kan ilmu hukum pidana, lebih fokus ke hukum acara pidana. Di dalam persidangan itu petunjuk di dalam persidangan mesti menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ada yang menarik dengan sangat jelas menurut pasal-pasal. Tapi sebelum pasal-pasal itu Allah terangkan di dalam surat Al-Isra ayat 36 bahwa jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai tanggung jawab. Ini penting buat semua orang yang terutama beriman kepada Allah, ya, walaupun dia nggak beriman kepada Allah karena non Muslim, tapi jadilah ini pengetahuan surat ini, Al-Isra ayat 36. Kenapa? Karena ada efek pertanggungjawaban gitu. Islam betapa rasionalnya menjelaskan
kepada siapapun, tidak boleh ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Jadi kategori Islam itu betul-betul knowledge gitu loh. Ilmu, diutamakan tuh ilmu, ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu daya serapnya lewat pendengaran karena berupa informasi, penglihatan berupa fakta-fakta dan data-data, ya, dan juga melalui judgement, penilaian. Nah, ini penting buat hakim nih. Hakim tidak boleh menurut undang-undang di pasal 183-nya untuk mengambil keputusan yang gegabah berdasar asumsi. Hakim harus berdasar dua alat bukti, satu keterangan saksi dan satunya alat bukti. Itu paling tidak dua itu harus menjadikan dasar putusan. Saya khawatir dengan beberapa kasus sebelum ini, misalnya kasus Edi Mulyadi, itu tetap dihukum dengan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 karena tentang berita yang tidak lengkap. Nah, kalau berita tidak lengkap, jangan disalahkan kepada terdakwa, karena terdakwa dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri sudah amat sangat lengkap, bahkan menantang dengan mubahalah. Mari lengkapi, itu justru untuk kelengkapannya. Nah, kenapa dari pihak sana nggak mau atau tidak menjalani tantangan mubahalah? Jadi yang tidak lengkap itu justru dari dakwaan jaksa. Nah, jaksa diajarkan, bukan lagi diajarkan oleh KUHP pasal 143 ayat 2 bahwa kalau jaksa harus membuat dakwaan itu harus lengkap, harus cermat, harus jelas. Tiga ini penting: cermat, jelas, lengkap. Nah, jaksa tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Enggak menyertakan ijazah aslinya Jokowi. Jadi bagaimana kita mau jelas? Nah, logikanya ke situ. Gimana mau jelas ijazah aslinya enggak ada, tapi nuduh orang ijazahnya palsu gitu loh. Nah, jadi ketidakjelasannya adalah pembanding apa yang disampaikan oleh Gus Nur dalam mubahalahnya bersama Bambang Tri yang menuduh itu ijazahnya palsu, maka tidak menjadi bisa dibantah karena tidak ada ijazah asli dari jaksa. Itulah, tidak lengkap berakibat tidak jelas, berakibat menjadi tidak cermat gitu loh. Ya, ketidakcermatannya apa? Ada yang terlewat yang menjadi unsur atau elemen pidana. Apa? Keabsahan ijazah Jokowi. Itu jadi tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelasnya itu sangat jelas secara hukum sudah dinyatakan itu harus dilengkapi, diperjelas dan betul-betul sempurna begitu loh, lengkap. Nah, jaksa tidak bisa memenuhi. Nah, karena tidak bisa memenuhi, menurut ayat 3-nya dari Undang-Undang KUHP tadi itu, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, seingat saya begitu, itu atau 83 ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah Undang-Undang KUHP itu Nomor 8, ya, itu pasalnya 143 ayat 3. Karena tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat harus batal demi hukum. Nah, batal demi hukum ini yang memutuskan hakim. Jadi hakim jangan sekali-sekali melampaui kewenangannya, berbuat zolim, apalagi berasumsi. Karena hakim saya lihat dari sidang yang kemarin menegur saya, jangan menyimpulkan, itu kesimpulan urusan saya, urusan hakim. Iya, Anda boleh memang betul Anda yang menyimpulkan, bukan saya menyimpulkan, memutuskan. Tapi tidak boleh menyimpulkan dan memutuskannya itu tidak berdasar alat bukti dan tidak berdasarkan saksi. Nah, saksi semuanya menerangkan tidak tahu tentang ijazah aslinya Jokowi. Jadi apa yang mau Anda jadikan dasar untuk keputusan? Kalau saksinya dibilang gitu, masa Anda memaksakan jadi ijazahnya asli? Kan nggak benar kalau ada. Nanti kita lihat hari Selasa besok. Yang keduanya lagi, hakim
tidak bisa menentukan sembarangan menurut kumaha aing we cek Sunda mah. Mana gua aja, apa seenaknya dewe aja, ndak bisa. Keyakinan hakim itu harus berdasar kepada fakta. Ya, nggak boleh hakim memutus di luar fakta. Ya, nggak boleh, itu sangat tidak dibenarkan. Dan jangan peradilan ini menjadi peradilan sesat. Jadi kalau nanti berjalan terus, tidak dihentikan hari Selasa ini, ya, ini udah jatuhnya peradilan sesat, sesatnya. Jadi saya minta KY, ya, Komisi Yudisial, saya minta pihak DPR juga yang mengawasi jalannya pemerintahan, juga yudikatif, ya, di sini tolong perhatiannya, dan juga pihak kepolisian, pihak kejaksaan, terutama Kapolri, Jaksa Agung, tolong kerja anak buahnya ini nggak bener, ya, nggak bener, jelas-jelas nggak bener, nggak sesuai dengan undang-undang pasal 143 tadi, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, maka harus batal demi hukum. Juga Mahkamah Agung, Dewan Pengawasnya, tolong Dewan Pengawas di Mahkamah Agung perhatikan ini dengan baik, karena ini hakim-hakim bisa saja karena ketakutan karena membela presiden, jadi dia menyampingkan hukum, menidakkan rasa keadilan, ya. Oleh karena itu apa yang tadi Adinda Hardi bacakan sangat jelas, semoga didengar oleh mereka-mereka itu. Nah, kesimpulan akhirnya adalah dengan penjelasan yang amat jelas ini, ya, ini betul-betul ilmu hukum, nggak bisa dibantah kecuali dengan ilmu itu sendiri, ya. Menurut saya kaitan kesedihannya adalah saya khawatir nanti udah jelas seperti ini nggak benernya, tapi hakim tetap memutuskan bersalah misalnya, memaksakan juga terus, agendanya jalan terus dan lain sebagainya. Itu bukan sekedar buang-buang waktu, tapi Anda membuat keadilan itu terkoyak, membuat penegakan hukum jadi tidak tertib, penegakan hukum jadi bukan penegakan hukum berdasar ilmu pengetahuan, tapi kekuasaan. Ya, kekuasaan itu sangat membuat kita luka semuanya, dan ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Saya kira itu poin pentingnya. Kan abang kan udah pengalaman tuh dari waktu kasus yang menggugat presiden juga di TPUA, Wijet Jakpus. Ya, itu juga satu pengalaman tuh waktu tahun 2021 saya dengan TPUA-nya dan kawan-kawan termasuk Ahmad Kozinuddin juga, ya. Itu menggugat Jokowi karena janji-janji palsu. Nah, menariknya udah 8 kali sidang, terus putusannya diputus. Nah, ini ingat nih, diputusnya oleh hakim tanpa ada kita. Bagaimana maksudnya tanpa ada kita sebagai yang penggugat? Yaitu sidang dijadwalkan jam 1 siang, jam 12.45 sudah diputus. Bayangkan, diputus tanpa ada kita, sidangnya belum mulai diputus, dan keputusannya pengadilan tidak berwenang. Kok pengadilan tidak berwenang? Ngapain ada mediasi? Ngapain ada 8 kali sidang? Kok ujungnya tidak berwenang? Dan sebelumnya lagi hakim 3-3-nya diganti, panitranya diganti, ya. Terus diganti yang baru, perlu lagi 2 minggu belajar lagi dia, ya, untuk minta pada saya waktu itu tolong diberi kesempatan hakim karena pengganti. Coba bagaimana kok hakim diganti 3-3-nya sampai panitranya diganti, dan keputusannya akhirnya pengadilan tidak berwenang. Oh iya, itu bagaimana coba? Nah, saya khawatir nanti ini terulang lagi gitu loh. Waktu juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya bela Gus Nur yang pertama, dipaksakan juga kita walkout aja, ya, karena udah nggak ada, dihukum juga 10 bulan. Coba gimana pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Yang tadi ayat sudah dikasih tahu, ya, Al-Isra ayat 36, ya, dia memutuskan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan gitu loh.
Jadi betul-betul menyedihkan bangsa kita ini. Iya bang, kan ada ayat kalau nggak salah, satu hakim masuk surga, dua hakim masuk neraka. Itu gimana bang? Itu hadis. Jadi dari 3 hakim yang ada itu menunjukkan peluang masuk nerakanya para hakim itu sangat besar karena dari 3, 2 masuk neraka. Memutus itu. Nah, saya kira ini hakim yang 3 ini saya nggak tahu nih apakah 3-3-nya masuk neraka apa gimana. Kalau tetap memutuskan salah ya berarti 3-3-nya masuk. Tapi kan kasusnya Bang Edi itu memutuskan salah tapi besoknya bebas nih. Karena udah dihukum 7 bulan berapa gitu. Nah, itu gimana? Ya, itu mah supaya negara dalam hal ini pemerintah nggak disalahin gitu loh. Itu dianggap ngegampangin gitu loh. Supaya nanti kalau nggak sesuai dengan putusan yang pernah dia jalani tahanannya, nanti dia bisa nuntut, minta ganti rugi, minta apa gitu. Mereka kan jahat itu, jahat luar biasa itu, berat itu. Makanya saya berharap kesadaran masyarakat ini mesti akhirnya hakim, jaksa, polisi diadili secara masyarakat. People power harus jadi. Nah ini kan people power channel, insya Allah menggerakkan masyarakat supaya betul-betul punya kesadaran hukum yang benar dan berbuat sesuatu. Alhamdulillah, Bang, makasih banyak nih. Ya, insya Allah, amin. Tulisannya yang bagus nih, moga nyampe ya. Ya mudah-mudahan. Ya kalau nggak nyampe kan masyarakat tahu, pers tahu. Saya anehnya juga kok TV mainstream, wartawan nggak ada yang ini mau liput acara ini, padahal acara penting begini. Kalau nggak salah datang itu Detik, tapi menggambarkan bahwa kepala sekolah Ibu Matareni itu menunjukkan ijazah Jokowi, tapi nggak ada tulisan asli ijazah Jokowi. Mana ada, nggak pernah satu pun saksi nggak ada bawa ijazahnya Jokowi. Oke bang, kita aja bang. Iya. Sekian dulu. Makanya terakhir tolong hakim harus bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri demi hukum. Dasarnya Undang-Undang KUHP pasal 143 ayat 2 dan 3. Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, People Power Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berani, militan. Insya Allah.